Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, saya Ada Rizky Amalia NN dari Universitas Islam Makassar. Tim oposisi pembuka dengan mosi, Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Kami tidak setuju dan tidak menyesal anggapan mahasiswa itu pelanggan atau konsumen, seperti yang tim pemerintah pembuka katakan bahwa yang lulus ataupun yang alumni tidak dilihat dari universitasnya, melainkan dari kualitas individu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mahasiswa tersebut dapat berkualitas bila tidak diberikan fasilitas kualitas pendidikan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan dulu anggaran perguruan tinggi, karena tim pemerintah tidak menjelaskan dari mana biaya yang perguruan tinggi dapatkan. Berdasarkan data yang saya dapatkan antara lain, yang pertama adalah perguruan tinggi negeri itu mendapatkan kurang lebih 30% dari biaya operasional APBN. Nah, sisanya didapatkan dari SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan dari mahasiswa. Yang kedua, perguruan tinggi swasta mendapatkan dana hibah PTS yang terbagi dari dana penelitian, pengabdian, ataupun perguruan tinggi, di mana dana hibah ini diberikan seseorang maupun suatu lembaga ataupun yayasan yang dialokasi untuk bidang-bidang yang sudah saya sebutkan, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Di mana bila presentasi sebesar 30%, biaya operasional ini sangat jauh lebih besar dibandingkan dana hibah yang diberikan oleh PTN sebesar 30%, tersebut sekitar 30 sampai 40 triliun. Sedangkan program dana hibah bersaing sekitar 50 juta per tahun. Dari sini kita bisa melihat bahwa dana yang ditanggung pemerintah sebesar 30% dan sisanya ditanggung oleh mahasiswa atau pihak sponsor lainnya. Bagaimana dengan perguruan tinggi swasta yang hanya dibantu oleh suatu lembaga hanya sekian juta? Di sini pemerintah maupun tim oposisi ingin menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas untuk semua mahasiswa tanpa memandang kesenjangan sosial. Berdasarkan status quo sekarang ini, bila kita bandingkan Universitas Hasanuddin dan Universitas Islam Makassar secara infrastruktur, ini sangat jauh berbeda. Misalnya, Universitas Islam adalah salah satu universitas swasta di Makassar yang biaya pembayarannya sangat rendah dibandingkan universitas swasta lainnya yang ada di Makassar. Yang biaya pembayaran mahasiswa di Makassar sangat rendah. Berdasarkan contoh status quo yang saya jabarkan, saya akan masuk di argumen saya bahwa saya percaya dan tidak menyesalkan mengenai anggapan pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan ataupun konsumen. Setiap mahasiswa menuntut yang terbaik dari tempat pendidikan mereka. Mengapa mereka menuntut? Karena mereka adalah mahasiswa. Contohnya, mahasiswa jurusan olahraga dengan fokus renang, maksudnya studinya tersebut, dan tenaga pengajar juga. Ini adalah contoh dari segi fasilitas, infrastruktur maupun sarana prasarana yang diberikan bisa dilihat dari sumber daya manusia, seperti dosen yang berkualitas, memiliki pengalaman di bidangnya, agar mahasiswa mendapatkan ilmu yang praktis dan dosen tersebut bisa jadi panutan dari segi pendidikan. Fasilitas ini juga menunjang studi atau pembelajaran di kampus yang akan mempersiapkan dan membiasakan mahasiswa nanti belajar di bidangnya. Pembayaran ini juga merupakan kontribusi mereka terhadap universitas. Dari argumen-argumen saya tersebut, wajar saja bila universitas melakukan
komersalis atau marketing terhadap calon-calon mahasiswa. Bila kita bandingkan, pembayaran mahasiswa tersebut tidak akan mendapatkan akses yang tepat untuk mengembangkan ilmu mereka dan dapat mereka akses yang tepat untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan. Maka dari itu kami percaya menetapkan pembayaran mahasiswa itu lebih bijak dibanding menghilangkan pembayaran karena demi mahasiswa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.